Baik, sudah pukul 3, saya mulai ya untuk webnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ningsih, halo Ningsih. Hai, iya, waalaikumsalam, iya Pak. Iya, terdengar suara saya ya? Iya terdengar Pak. Oke, Ningsih gimana, sudah sehat? Iya sudah mendingan Pak. Baru aja keluar Oh, kemarin. oh ya, alhamdulillah ya. Berarti sudah pulang ke rumah ya? Iya Pak sudah. Alhamdulillah. Eh, Berarti sekarang masih pemulihan ya Ningsih ya? Atau masih Iya berobat Pak, jalan? Mas berobat jalan Pak. Berobat jalan ya. Kemarin itu kenapa kena DBD? Bukan Pak, darah HB rendah. KB rendah itu karena Katanya kebanyakan pikiran. kebanyakan pikiran. Iya, Kebanyakan stres katanya. memikirkan tugas kayaknya. Tugas ya. Iya bersamaan juga banyak kerjaan Pak ya. Ya, 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 ya. HB turun ya. Jadi dari dokter treatmentnya apa HB turun tuh? Iya. Katanya harus rutin konsumsi apa sayur daun kelor Pak. Sama ada beberapa vitamin yang harus dikonsumsi. Oh iya, 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 iya. Iya, ya, mudah-mudahan Nisi cepat sehat ya, cepat pulih kembali ya, Iya Pak. sehat-sehat terus Amin. ya. Baik, mungkin saya izin mulai to webnya ya, Nisi ya. Tapi kalau misalkan Iya. Nisi lagi kerasa pusing atau gimana gitu ya, atau kurang fit, tidak apa-apa, tidak usah dipaksakan mengikuti itu web. Iya Pak. Bisa nanti melihat video rekamannya juga boleh ya. Nisi mau Iya ikut Pak. saja tuh webnya? Mau Nisi mau memaksakan ikut web saja? Iya, enggak apa-apa Pak. Oh, apa-apa. Oh ya, baik. Kalau gitu nggak apa-apa ya. Ya. Baik, saya izin membuka ya. Eh, Baik, untuk di tutorial webinar yang keempat ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya untuk Ningsi. Nah, nanti mungkin akan ada beberapa teman-teman mahasiswa yang lain ya di kelas STSI 4209-127. Di tutorial webinar yang keempat ini merupakan tutorial webinar yang terakhir ya dari kelas kita, sekaligus menutup rangkaian tugas yang ada gitu ya. Dan tutorial webinar yang keempat ini juga bersama membahas tugas yang terakhir ya, yaitu tugas 3. Dan tugas 3 ini tentunya agak berbeda dengan tugas yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau tugas-tugas yang sebelumnya tuh kita hanya berfokus kepada HTML, CSS gitu ya. Kemudian JavaScript-nya bagian native ya. Tapi kalau sekarang itu sudah berbasis framework ya. Bahkan beberapa unsur-unsur elemen-elemen dari framework tersebut itu harus sudah dimasukkan ya, yaitu framework Vue JavaScript ya. Kemudian jika kita melihat dari soal ya yang diberikan, ini saya coba share screen dulu ya. Ini soal yang diberikan ya. Nah, di sini tuh tentunya ini tuh soal ada memiliki keterkaitan erat dengan ini ya, aktivitas belajar yang ke-12 ya. Karena si tugas 3 itu berhubungan erat dengan aktivitas belajar ke-12 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, aktivitas belajar ke-12 itu berfokus kepada materi komponen ya. Nah, si komponen ini merupakan materi yang akan dipelajari secara khusus, mencakup bagaimana mengimplementasikan penggunaan custom elemen, view komponen, property template, dan custom directive ya. Kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana membuat template pada Vue.js dan menerapkan penggunaan one root element ya, atau apa bisa dibilang router ya, router yang berfokus kepada satu elemen saja ya. Kemudian selain itu juga kita juga mempelajari data, method, compute, dan watch atau watcher ya pada Vue komponen.
Setelah mengikuti aktivitas belajar ke-12 ini, diharapkan para mahasiswa mampu yang pertama menerapkan custom elemen dan custom directive, dan yang kedua menerapkan view komponen, dan yang ketiga menerapkan view template. Untuk membantu proses pembelajaran, jangan lupa selalu membaca sumber belajar wajib buku materi pokok pemrograman berbasis web, khususnya pada modul ke-8 kegiatan belajar 1. Memahami materi-materi pengayaan yang tersedia di tutorial online, terutama praktik latihan mandiri dan menggunakan forum diskusi untuk jika memiliki kendala dalam pembelajaran ya. Nah, di sini juga coba kita baca dulu ya sebelum masuk ke materi ya. Karena ini tugasnya masih lama ya, 1 minggu. Saya rasa ini masih ada sisa waktu 1 minggu itu cukup lumayan ya, lama. Jadi ini kan deadline 15 Juni ya. Ini bisa kalian baca-baca dulu materi-materinya ya, biar lebih mantap dalam mengerjakan tugasnya. Nah, di sini ini ada materi di aktivitas belajar yang ke-12 ya. Nah, ini jadi kesimpulannya kalian itu harus menguasai dulu materi ini ya, sebelum mengerjakan tugas ketiganya ya. Jangan sampai nanti langsung mengerjakan tugas ketiga tapi tidak paham terkait mengenai materi aktivitas belajar ke-12 ini ya. Yang tadi saya sampaikan ya, ini adalah adalah jenis komponen yang ada pada Vue.js ya. Nah, di sini apa itu komponen? Komponen disediakan untuk memenuhi kebutuhan para web developer yang memerlukan suatu elemen khusus yang ada di dalamnya, dilengkapi dengan beberapa fitur yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, apa saja sih bagian-bagian komponen? Yang pertama di sini ada middleware ya. Middleware ini seperti interpolate, attribute, renderer, router, dan others ya. Ada helper, yaitu ada compiler dan observer ya. Kemudian berikutnya di sini ada simbol ya, simbol komponen. Untuk helper sendiri ini masuknya ke dalam atribut, dan simbol komponen juga sama, masuknya ke dalam atribut ya. Kemudian simbol di sini dan komponen itu akan menyatu menjadi aplikasi ya. Aplikasi di sini tentunya dia memiliki router atau routing ya, routing atau pencatat alur ya, alur. Kemudian ada other. Nah, di others ini baru ada komponen ya. Komponen di sini ini ada router, ada app, ada others gitu ya. Jadi satu sama lain ini saling berketerkaitan ya. Nah, kemudian berikutnya di sini komponen dalam JavaScript itu ada beberapa bagian penting. Yang pertama itu ada template, ada multi-line, ada data property, ada compute method watch property, ada slot dan props ya, atau property. Nah, di sini untuk view komponen ini disediakan untuk kebutuhan pada web developer yang memerlukan suatu elemen khusus yang di dalamnya dilengkapi dengan beberapa fitur yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Ringkasnya, komponen merupakan view instance yang dapat digunakan berulang kali. Yang membedakan adalah komponen tidak mempunyai opsi spesial dari view instance root seperti L. Kemudian nama komponen merupakan nama yang kelak akan dipanggil di DOM. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di sini adalah kode program dari view komponennya. Ada view komponen dalam kurung nama komponennya apa gitu ya. Nanti di sini diisi keterangan dari isi komponennya. Ya, di sini contohnya di sini nih ada view komponen baru A, view komponen baru B, view komponen baru C. Ya, di situ di dalamnya ada isi komponennya apa gitu ya. Nanti ada par app sama dengan new view L app ya. Nah, artinya itu adalah proses objek app dalam menginstansiasi view ya, view-nya atau kelas view-nya ya. Jadi app itu sebagai objek, view itu sebagai kelas ya, dan L itu adalah merupakan instance root-nya gitu ya dari si view. Nama komponen ditutup dengan nama komponen lagi ya. Ini untuk tag jika kita ingin mendeklarasikan satu komponen ya. Nah, kemudian berikutnya adalah view template. Berbasis kode HTML yang valid
dan dapat ditampilkan pada browser. Kemudian saat mendeklarasikan komponen biasanya tidak lepas dari template property. Nah, template ini tadi diisi dengan isi template ya. Contoh di sini contohnya view komponen. Nah ya, dalam kurung sini teks tebal. Nah, template B contoh huruf tebal ditutup tag B. Terus di sini juga ada contoh yang lain ya, formatnya ya. View komponen teks tebal, template B contoh teks tebal, parApp new value LF. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Di sini kita bisa melihat bahwa teks tebal ini merupakan properti ya. Properti yang dideklarasikan di dalam view komponen. Nah, ini seperti CSS sebetulnya ya. Nanti nanti si properti teks tebal ini kita bisa panggil di dalam sintak HTML gitu ya, sintak HTML dengan memanggil langsung properti yang ada di dalam view komponennya. Nah, properti ini bisa dibilang inilah inline style ya. Inline style itu artinya properti yang langsung pemanggilannya tuh dipanggil ya di dalam sintak HTML-nya ya. Kayak gini nih, div idf teks tebal dalam kurung tutup teks tebal gitu ya. Nah, itu adalah proses pemanggilan dari si properti view komponen ya. Script source view min JavaScript, script source app JavaScript. Nah, nanti apa yang terjadi jika ini dipanggil? Berarti nanti akan keluar ya, teks di mana teks tersebut akan di bold gitu ya, atau dicetak tebal ya. Karena memang di sini untuk view komponen tersebut sudah dideklarasikan bahwa template dalam kurung B ya, atau bold. Nah, gitu ya. Jadi ini untuk mempermudah dalam pendeklarasian teks gitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu ada view template atau multi-line. Template tidak hanya diimplementasikan pada satu atau dua baris kode saja, tetapi dapat juga dengan baris yang lebih banyak dan kompleks. Ketentuan template hanya mendukung single root elemen, yaitu hanya satu elemen yang dapat ditampilkan dalam template. Sehingga untuk multi-line atau kode dengan banyak garis harus dimasukkan dulu ke dalam satu elemen, misalnya div. Tanda awal string seperti tanda petik dan tanda petik ganda harus diganti dengan backtick yang berada di sebelah kiri angka 1 pada keyboard. Di styling dengan CSS pun masih tetap dapat berfungsi. Nah, kayak gini contohnya ya. Di sini ada view komponen teks tebal yang tadi ya. Nah, template. Nah, di sini tuh ada div. Nah, kalau yang tadi di sini setelah teks tebal itu langsung muncul teksnya gitu ya. Kalau yang sekarang ini dia lebih didetailkan lagi menggunakan multi-line ya. Jadi ada div ID merah, div ID kuning, div ID hijau. Nah, di sana ada contoh teks tebalnya ya, menggunakan bold. Tapi si bold ini dia lengkapi dengan ID. Masing-masing memiliki ID ya. ParApp, new view, LF. Nanti di sini udah jelas ya bahwa di sini merah itu tanda pagar merah atau itu ID ya, ID pagar itu kan ID ya. Nah, ada value sama propertinya ya. Ini properti merah ini adalah ID gitu ya. Nanti ada color red ya. Color red, kuning itu color yellow dan hijau itu color green. Jadi jelas di sini ketika ada div idf teks tebal, nah ya, maka di situ akan keluar 3 teks ya. Teks tebal pertama berwarna merah, teks tebal yang kedua berwarna kuning, dan teks tebal yang ketiga berwarna hijau ya. Begitu ya. Nah, terus berikutnya adalah view template data property. Komponen hanya dapat membaca data yang telah didefinisikan di dalam komponen itu sendiri. Berbeda dengan data property pada view instance root. Data property dalam komponen merupakan suatu fungsi JavaScript
Ya, ada data return isi data di sini. View komponen teks tebal. Nah, di sini datanya itu jadi dynamic ya, datanya dynamic ini. Jadi tidak diketikkan manual ya. B ID merah, B ID kuning, B ID hijau. Di dalamnya ada teks. Teks menggunakan bracket ya. Kurung kurawal 2 kali. Nah, itu adalah teksnya yang dynamic ya. Nanti di sini ini ada data return teks ya, teks. Nanti di sini contoh teks tebal. Ya, kalau ada 3 teks berarti nanti tinggal ubah aja variabelnya, jangan teks saja. Berarti misalkan teks 1, teks 2, teks 3 gitu ya. Nah, itu sehingga nanti bisa berubah-ubah datanya. Oke, begitu ya. Nah, di sini ini masih sama data property. Nah, sekarang adalah compute property ya. Nah, ini ada app.js, ada index HTML. View komponen cek password, template, div, form, table, tag row, ketikan password, input type password, name password, p model pas 1. Ketik ulang password, password, tipe password, name password 2, p model pas 2. Nanti di sini ada table, form, p hasil, data return pas 1, pas 2, compute, hasil if this pas tidak sama dengan 0 dan dispas 2 tidak sama dengan 0, if dispas 1 sama dengan dispas 2, return password benar, else return password salah, else return silakan isi password. Nah, jadi di sini tuh tujuannya ada compute itu untuk mengolah properti ya, mengolah properti yang telah di-set sebelumnya. Kemudian properti tersebut datanya itu akan direkam, direcord, kemudian data tersebut dibandingkan ya menggunakan if ya. If this propertinya apa gitu ya. Nanti kalau misalkan dia sesuai ya antara password saat ini dengan password yang diketikkan dengan password ulang, makanya itu berarti passwordnya benar. Kalau tidak sesuai berarti password salah. Kalau passwordnya tidak ada kosong berarti nanti akan keluar silakan isi password gitu ya. Nanti di sini ada indeks HTML-nya. Ya, nanti di sini langsung aja dipanggil si komponennya bernama check password ya. Sesuai dengan nama yang diinputkan ya di dalam compute property. Ya, check password, check strip password ya. Itu adalah propertinya. Terus berikutnya di sini ada ini masih sama compute property ya. Ini ada methods property. Nah, ini kalau methods seperti ini. Jadi methods itu bedanya ketika di sini, ketika di bagian app.js-nya, data return pas 1, pas 2 hasil. Methods proses if this pas tidak kosong dan this pas 2 tidak kosong, if this pas 1 sama dengan this pas 2, return this hasil password sama, silakan ke proses selanjutnya. Berarti udah oke ya. Udah benar antara ketikan password dan repeat passwordnya. Kemudian kalau else berarti return this hasil itu password tidak sesuai atau tidak sama ya. Non else return silakan isi password. Begitu ya. Nanti ini adalah indeks HTML-nya check password. Itu. Nah, terus berikutnya di sini ini ada bagian watcher ya, watcher. Nah, watcher itu apa? Watcher itu adalah watch property ya. Jadi properti yang berubah yang distimulus berdasarkan properti yang lain ya. Jadi adanya satu perubahan properti yang dipengaruhi oleh perubahan properti yang lain ya. Nah, misalkan gini, view komponen, cek password, template, form, table, tr, ketik password, type, name, password gini ya. Nah, terus nanti di sini ada tdp html hasil 2. Data return 1, pas 1, pas 2, hasil 1, hasil 2. Watch, nah, pas 2 pantau. Artinya pas password yang kedua pantau. Methods, pantau. If this pass to this sama dengan this pass jika this pass 2 sama dengan this pass 1, maka this hasil 1 sama dengan dan 1004, dis hasil 2 dan pagar 1004.
else ya, this hasil. Nah, ini kalau yang berbeda ya, maka 2 kali petik ganda dan this hasil dan bintang 10006 silang ya. Nah, gitu. Itu adalah contoh watcher ya. Watcher itu adalah kondisi memonitor atau memantau properti lain yang akan berdampak kepada properti yang berikutnya ya. Nah, itu. Terus berikutnya selain watcher, ini ada elemen slot ya. Elemen slot itu di sini slot adalah elemen khusus yang mampu melewatkan konten, berkebalikan dengan template yang tidak akan mengizinkan pengisian konten pada elemen. Slot memberikan keleluasaan agar elemen yang dibuat oleh template dapat diisi. Untuk penggunaannya, letakkan slot pada bagian yang akan dilewati oleh template. Nah, di sini ini ada HTML, head, title, belajar Vue.js, style sheet, href, style.css. Nah, di sini div ID, app, coba slot, ini hasil slot, coba slot ya. Nah, di sini tuh apa? Jadi di sini slot itu memberikan keleluasaan agar elemen yang dibuat oleh template dapat diisi ya. Jadi di sini tuh coba slot ini hasil slotnya ya. Kemudian berikutnya view komponen coba slot template ini adalah isi dari template slotnya ya. Nah, jadi si slot ini apa? Bisa melakukan pengisian data komponen dengan lebih yang lebih leluasa ya. Nanti keluarnya kayak gini, ini adalah hasil dari template, yaitu ini hasil slotnya ya. Oke, terakhir di sini adalah prop ya, ini props. Props pada komponen dapat membuat atribut-atribut untuk melengkapi custom elemen menggunakan array sederhana sebagai dasar sintaknya. Fungsi memberikan nilai default, validasi, dan memeriksa nilai. Formatnya itu adalah props dalam kurung atribut 1, atribut 2, dan seterusnya. Prop itu adalah properti ya. Properti yang bentuknya jamak. Terus di sini ada view komponen, jual beli, props, merek, harga. Jadi dalam jual beli itu melibatkan indikator merek dan harga. Template, div, slot. Nah, ini ada merek dan harga, UL atau unordered list ya. Merek, harga, menggunakan bracket ya, bracket merek, bracket harga. Kemudian par app, new view, LF, kemudian doc type, title belajar Vue.js, link rel, style sheet, href, style CSS, body, div ID app, jual beli, merek, sama dengan alibi, harga 28.000, baju anak laki-laki usia 7-9 tahun, jual beli. Terus berikutnya di sini ada jual beli merek Toyo, harga 20.000, baju anak perempuan usia 3-5 tahun. Ya, nah seperti itu ya, itu adalah pengisian data menggunakan properti yang merupakan turunan dari view komponen ya. Sehingga nanti kalau di running akan keluar seperti ini, baju anak laki-laki usia 7-9 tahun yaitu ada alibi 28.000, dan baju anak perempuan usia 3-5 tahun itu Toyo dengan harga 20.000 ya. Nah, begitu kurang lebih ya. Oh ya, ini sudah ada Mas Ijtihad ya. Mas Ijtihad gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Eh, apa? Eh, hari ini tidak kerasa ya, Mas sama Ningsih ya, udah pertemuan terakhir ya, tuh web keempat ya. Oh iya Pak. Ya, masih proses mengerjakan tugas, Mas Ijtihad? Iya Pak. Karena kan banyak kesibukan kerja kan ya sambil dikerjakan tugasnya juga. Oh iya iya iya. Ya masih lama kok, waktunya masih ada 1 minggu lagi ya, sampai tanggal Iya, 15 ada ya. perpanjangan. Kita lihat Nah, kemarin di anu. perpanjangan ya. Betul, alhamdulillah ya. Nah, perpanjangan mudah-mudahan bisa membantu dan bisa mempermudah dalam pengerjaan ya dengan panjangnya waktu. Oh iya Pak. Oke, baik. Oke, kita teruskan lagi ya. Di sini apa terkait mengenai
tugas 3-nya ya. Nah, jadi setelah teman-teman di sini memahami terkait mengenai tugasnya gitu ya. Nah, sekarang kita berfokus ke soalnya ya, soalnya di sini. Tadi saya sudah menjelaskan terkait mengenai view komponen ya, yang menjadi faktor utama keberhasilan dari tugas ini ya. Nah, di sini untuk soalnya saya download dulu ya. Ini soalnya. Jangan lupa teman-teman di sini download juga data bahan ajar JSON-nya ya. Ini ada 2 hal penting ya. Data bahan ajar JSON ini adalah data yang pernah waktu itu kita download di tugas 2 dan tugas 1 dan 2 ya. Kemudian STSI 4209 soal tugas ini soalnya. Nah, ini soalnya ya. Jadi di sini disampaikan bahwa tugas praktik 3 ini diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js ya. Jadi ini wajib menggunakan Vue.js dengan konsep view komponen. Nah, ini saya bilang ya. Jadi karena ini ada di aktivitas belajar ke-12, berarti view komponen itu wajib. Kayak tadi kan ada compute property gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian ada password dan lain-lainnya, itu penting banget dan digunakan ya, wajib ya. Dan template untuk membangun antarmuka ya. Dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita. Masih sama terkait mengenai Sita. Masih sama terkait mengenai pemesanan bahan ajar ya. Untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Pertama, tugas praktik 3 ini memiliki 8 indikator capaian. Ya, jadi ada 8 indikator capaian yang harus ditempuh oleh teman-teman mahasiswa ya. Yang pertama ini adalah mahasiswa dapat menerapkan sistem pengorganisasian kode JavaScript framework ya, Vue.js-nya, dan memanfaatkan konsep view komponen dan view template. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data message directive vtext ya, untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian ketiga, mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian, directive if, directive else, dan directive else if maupun directive show ya, dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan data binding atau one-way data binding, two-way data binding melalui jenis directive data binding. Itu ada vbind dan vmodel ya. Dan penggunaan properti untuk mengolah data, yaitu compute property yang tadi ya. Ada methods property juga yang tadi ya. Nah, yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan fungsi watcher. Tadi kan ada watch property tadi, watch ya. Yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Mahasiswa mampu menerapkan pengolahan data array melalui directive v-for, baik untuk zero base, number index, maupun name base index. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan formatting data text menggunakan konsep filter. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan custom element, view komponen, dan property template. Soal tugasnya, nah ini untuk soal tugasnya ya. Untuk soal tugasnya saya sedikit bahas dulu aja mungkin ya. Untuk soal tugasnya, jadi di sini di soal tugas ini teman-teman wajib untuk mengikuti struktur tabel yang di sini ya. Ini struktur tabelnya ada indeks HTML, ada asetnya ya, ada CSS-nya. Kemudian di sini ada data bahan ajarnya dimasukkan yang tadi ya, hasil downloadnya ya. Kemudian di sini ada app JavaScript-nya, jangan lupa penting ya. Terus ada komponen, di situ ada stock table, do tracking, order from, ada status batch, dan app model ya. Terus ada services yang berisi dengan API.javascript-nya. Dan di dalam situ ada template ya. Template, tapi di situ ini hanya contoh saja ya, contoh penamaan saja. Nanti untuk template ini teman-teman bisa kembangkan lebih jauh lagi, lebih beda ya gitu ya. Terus ada app modal ya. Nah, kemudian nanti di sini teman-teman bisa lihat untuk nama file, untuk nama komponen menggunakan gaya kebab case untuk naming convention style yang digunakan dalam tugas ini ya. Ini nih, stock strip table.js gitu ya. Nah, kemudian
File komponen stock table.js diregistrasikan menjadi view komponen dengan perintah sebagai berikut. View komponen BA stock table ya. Setelah itu ID template juga perlu konsisten sebagai contoh TPL stock, TPL tracking dan sebagainya agar mudah dicari. Routing ke halaman lain cukup tab state di root index.html. Nah ini ya. Ini contohnya nih. Contohnya. Nah, untuk memastikan ini terjawab atau tidak gitu ya, kita akan coba langsung ke kode program saja ya. Ini ada halaman stok bahan ajar, dan ini ada tracking delivery order atau DO ya. Stok bahan ajar ya. Nah, di sini hanya diminta 2 bagian saja ya, yaitu tadi stok bahan ajar dengan si delivery order ya. DO-nya saja gitu ya. Jadi di sini simple ya, tugasnya hanya 2. Bahkan ini mungkin bisa jadi ini hampir mirip dengan tugas 2 ya. Hanya mungkin bedanya dilakukan refaktorisasi terhadap struktur kode program dari pertemuan kedua ketiga ya, menggunakan Vue.js. Nah, di sini di yang bagian pertama ini ada halaman stok bahan ajar. Nah, di sini saya coba lihat sintaknya dulu ya. Nah, jadi yang saya lakukan di sini ini adalah pertama ya, teman-teman nanti bisa melakukan instalasi Vue.js ya. Nah, di sini ada panduannya. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan instalasinya ya di sini di Vue.js-nya. Yang pertama ini bisa npm create Vue@Lepes ya. Itu untuk menginstal Vue.js yang terbaru. Ya, kemudian nanti di sini ini teman-teman nanti membuat folder dengan nama project-nya. Misalkan kalau saya di sini namanya project-nya tugas 3 ya. Nanti kemudian pindah direktori menggunakan cd tugas 3. Berarti di situ ada npm install ya. npm install nanti kalau sudah akan keluarlah folder-folder utama kayak gini nih. Ada public, ada source, ada editor config, ada git attribute ya, git ignore, ada varetier, ada slin, ada index.html, js config, package log.json ya, package JSON dan lain-lain. Nah, ini adalah halaman utamanya ya. Pertama di sini ini ada node modul ya. Vue.js itu wajib teman-teman menginstal dulu Node.js-nya dulu ya. Node.js-nya diinstal, baru kemudian teman-teman nanti di situ bisa lanjut ke bagian Vue JavaScript ya. Nah, kemudian nanti di sini teman-teman kalau sudah ya melakukan npm install, nanti di sini keluar ini. Tadi saya bilang ya, ini ada node modul, public, source, dan lain-lain. Nah, kalau sudah npm install ya, maka teman-teman bisa langsung melakukan npm run dev ya untuk menjalankan si kode program ini. Nah, si Vue.js ini ada di port 5173 ya, kayak gini nih. Localhost _2 ini portnya nih 5173. Jadi teman-teman pasti akan menjalankan port ini ya untuk menjalankan Vue JavaScript. Nah, si Vue JavaScript ini gimana cara kerjanya? Yang pertama di sini dia akan membuka indeks HTML dulu ya. Di sini indeks HTML ini kita bisa setting ya. Indeks HTML ini kalau saya dia memiliki nama ini Sita UT ya. Sita UT sesuai dengan yang di soal. Kemudian nanti di situ ada script type modul, ada source main JavaScript. Artinya di sini ini ada div ID app. Ini menggunakan ID app, kemudian dia ada script type modul source main JavaScript itu tujuannya untuk memanggil main JavaScript ya. Nah, ini adalah main JavaScript di sini. Di sini ada main JavaScript ya. Nah, main JavaScript ini di sini dia memanggil beberapa file. Salah satu di sini yang pertama adalah dia memanggil main CSS atau CSS-nya ya. Kemudian dia memanggil app view-nya dan router. Ya. Nah, di sini ini untuk app view ini app view-nya, ini ada router. Kemudian dia juga memanggil main CSS ya. Main CSS. Ini CSS-nya di sini ya. Dan dia memanggil main CSS ini. Terus berikutnya dia memanggil router view ya. Router view itu di sini. Ini router view. Nah, di sini router view ini
ini untuk melakukan routing ya, routing. Jadi di sini ada slash URL ya, slash root, ini ke login, nanti login di sini akan diarahkan ke login view, ini login view yang ini ya, ini login view yang ini login view, kemudian ada slash dashboard, berarti dashboard. Terus berikutnya, nah tadi di sini ya, berarti router ini tadi menentukan adanya root, login, dashboard, stock, dan tracking ya, ke masing-masing halaman view-nya ya. Nah, yang paling utama di sini adalah login. Login tuh ke sini login ya. Login diarahkan ke login view. Nah, login view ini, kalau saya di sini, saya membuat kode program view JavaScript dan di dalamnya itu sudah include JavaScript-nya ya. Jadi logiknya itu dalam satu halaman view ya. Nah, di sini ada login container, login to Sita UT ya. Di sini ada email dan passwordnya. Nah, di sini saya menggunakan submit prevent dan click prevent ya. Kemudian setelah itu saya menggunakan property link ya. Click prevent, show register, belum punya akun. Kalau ini forgot password itu untuk lupa password, ini untuk register untuk mendaftarkan diri gitu ya. Handle login ini untuk menghandle function loginnya ya. Nah, nanti di bagian bawah sini dia akan melibatkan users JSON ya. Users JSON itu para pengguna si JSON-nya ya, usersnya itu di sini ada di sini usersnya tuh nah ini nih di sini nih, ini users JSON ya. Nah, ini ada Rina, Agus, Pranoto, dan Siti Marlina dan Doni Setiawan ya, sama admin Sitanya. Ini sebenarnya ini sudah dipelajari waktu dari pertemuan sebelumnya ya, tugas-tugas sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya tadi yang di login ya, ini ada SWAL, itu suite alert ya. Kemudian berikutnya di sini ini ada file storage system nama user, nanti di sini ketika dia sesuai ya, artinya ditemukan si usernya ya, sesuai dengan email dan password, maka disebut dengan login berhasil, selamat datang di misalkan di toko apa gitu ya. Sukses, confirm button text, lanjutkan. Nanti dia akan di-push ke halaman dashboard. Ya, dashboard kalau berhasil, kalau gagal, email atau password salah, silakan coba lagi. Oke, nanti dia akan diarahkan ke halaman login lagi ya. Kalau forgot password, berarti silakan hubungi admin hotel untuk reset password. Nah, terus berikutnya, ini soal forgot password ya. Ini soal forgot password ini untuk lupa password. Ini untuk register, ini untuk bikin akun baru ya. Ini untuk CSS. Seperti itu ya. Ini login. Nah, setelah login tadi berarti kan diarahkan ke dashboard ya. Di sini ada router push dashboard. Nah, dia akan diarahkan ke dashboard. Nah, ini ya. Dia akan diarahkan ke dashboard. Dari sini ya dashboard itu akan memanggil si dashboard view ya. Nah, dashboard view ini di sini dia nama user cons hour. Nah, ini dia nanti akan ada greetings ya. Greetings ucapan salam dari halaman dashboard. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung dari jam kita ya, waktu kita ya. Terus nanti di sini greeting tersebut di dalamnya akan ada my navbar ya. Artinya di halaman dashboard tuh bakal ada halaman navigasi bar. Kemudian setelah itu lanjut ke stok ya. Ini stok. Stok di sini kan ada my navbar, ini berarti dia memiliki tampilan menu ya. Menu ada informasi stok bahan ajar. Kemudian ada select pin model, select UPBJJ, pilih UPBJJ. Nah, nanti di sini dia select pin model, select kategori ya. Nah, select UPBJJ, select kategori. Nah, di sini tuh jadi ini pin model value UPBJJ ini sama V4 itu adalah untuk list list UPBJJ yang keluar ya dalam daftar select ya, select value select-nya. Terus ada pin model, select kategori, ini juga sama ya. Ada select UPBJJ.
kemudian kategori, kemudian ada semua kategori. Nah, ini untuk ngerancang semua kategori ya. Nah, di sini tuh ada kode program, jadi menyampaikan bahwa kalau UPBJJ-nya belum dipilih, maka kategori ini akan mati gitu ya. Kategori ini tuh tidak akan hidup gitu ya. Ini sesuai dengan voucher ya. Kemudian ini sorting. Sorting ini ada 3 jenis ya. Ini ada judul, jumlah, dan harga. Ini tergantung dari soal ya. Di soal minta judul, stok, dan harga itu menjadi urutan ya, sorting. Kemudian di sini ada reset filter. Jadi reset itu artinya ketika kita mengotak-ngatik pencarian data, kita ingin balik lagi ke awal, kita reset, balik lagi ke awal ya, tampilan dari si pencarian datanya. Terus di sini ada checkbox filter. Ini untuk men-checklist tampilkan stok menipis atau kosong. Jadi dia hanya akan menampilkan stok menipis itu kalau di sini tuh disebut aman itu 10. Minimal 10. Jadi kalau ada 9, ada 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu sebutnya menipis. Kalau 0 itu berarti kosong. 0, kosong, 1 sampai 9 itu tipis, 10 dan seterusnya itu adalah aman ya. Di sini ada tambah bahan ajar. Ini untuk menginputkan bahan ajar baru ini yang menggunakan open app model. Ya, nanti sini ada table, ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi raknya, harganya, kemudian terus berikutnya nanti di sini tadi ya ini ada form menggunakan modal ya. Nanti di sini form ini akan menginputkan nilai-nilai data-data ya. Bagi tadi itu ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, kuantitinya gitu ya. Nanti di bagian ujung itu di bagian status ada yang namanya tooltip wrapper ya. Tooltip itu kalau kita deketin tuh si mouse-nya tuh akan keluar tooltip ya. Kata-kata teks ya. Teksnya tuh di sini nih, ini ada status teks. Ya, terus ada tooltip box. Ini HTML, item, HTML. Nah, itu juga sama. Itu juga bisa muncul juga ya. Mulai dari sini ini ada edit sama delete ya. Data bahan ajar. Nah, di sini ini juga sama nih. Ini ada filter state, ada data bahan ajarnya, ini ada compute properties-nya ya, di sini dipakai sama saya ya. Jadi usahakan teman-teman kalau mau nilainya bagus, semua hal tentang komponen tuh di sini dikasih keterangan ya. Ini ada method properties gitu ya. Ini ada component properties, ini ada compute properties gitu ya. Nah, gitu. Jadi semua item-item dalam yang diwajibkan di dalam soal tugas 3 ini, tolong dikasih komentar di dalam kode programnya ya, supaya itu tuh membuktikan bahwa kalian tuh berhasil menjawab si soal tugasnya gitu ya. Sini ada filter data nih, compute ya, ini compute data. Di sini ada select UPBJJ value, select kategori, is safety, ada sort by ya, dan return. Nah, di sini ini untuk reset ya, reset ke awal tuh ada select UPBJJ value, di set kosong, select kategori, set kosong, is safety, di set kosong juga, sort by, di set kosong. Oke, terus berikutnya sini ada status teks. Tadi saya bilang ya, sini ada item quantity sama dengan 0, berarti return kosong. Kalau quantity kurang dari safety, berarti dia menipis ya. Kalau dia di atas safety, berarti dia aman ya. Berarti 10 ke atas itu aman. 9 ke bawah itu sampai ke 1 dia menipis. Kalau 0 itu kosong ya. Tidak aman. Status kelas, item, return danger, dan warning. Tadi ya, berarti dia tulisan kosongnya itu danger, warna merah. Kalau menipis itu berarti dia warning, warna kuning. Kalau untuk aman itu dia berwarna hijau ya. Ini tuh tambah itemnya ya, tambah item. Ini untuk cancel.
Oke ya, ini cancel. Ini itu data itemnya ya. Nah, ini itu CSS ya. Oke, dan terakhir di sini ada tracking view ya. Ini tracking view. Tracking view itu di sini ini ada my navbar di plus tracking container, ada pom submit prevent, submit DO, nomor DO. Nah, ini nomor DO ini harus memiliki format yang berkelanjutan ya. Jadi di situ nomor DO itu dari pre-order itu dia terdiri atas tahun ditambah dengan nomor sequence ya, atau sequence number. Nah, new DO name, nama gitu ya. Ini ada ekspedisinya, kemudian nanti di sini pilih ekspedisinya, pilih apa, kemudian nanti di sini akan muncul paket bahan ajar ya. Paket bahan ajar, kemudian berikutnya ada tanggal kirim. Kemudian di situ ada detail isi paketnya apa, total harganya gitu ya. Nanti di sini ada daftar tracking DO, ini adalah hasil dari inputannya ya. Ini ada nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal, totalnya. Dan nanti akan keluar hasilnya ya. Ini untuk header-nya, ini untuk datanya ya. Nah, di sini ada apa tadi data yang diinputkan tuh menggunakan data bar ajar JSON dan navigasi bar di atas ya. Nah, di sini juga ada new DO state. New DO itu dia akan mereset ulang ya. Jadi nomor DO sampai ke total itu nilainya 0 semua. Kosong ya. Terus compute itu pas select paket compute return packet list value find paycode sama dengan new DO value packet. Gitu ya. Terus ada compute auto generate next DO. Ini untuk auto generate next DO-nya ya. Di sini ada return, dia akan menuliskan DO, terus tahunnya tahun berapa, strip nomor sequence-nya berapa. Saat ini kan berapa nomor sequence misalkan 25, 26 gitu ya. Berarti DO 2026, strip 26. Nah gitu ya. Terus ada watch atau watcher. Watch select paket, new file, if new file, new DO, value total sama dengan new file harga, else new DO, value total 0. Kalau ini adalah metode property. Const submit DO, new DO, value name, value nama, ekspedisi paket, icon warning data belum lengkap, lengkapi semua kolom sebelum menyimpan. Nah, ini untuk verifikasi ya, verifikasi data ya. Kalau misalkan belum lengkap itu akan ditagih ya. Ini ada const nomor, next nomor DO, value, new DO, value nomor DO, const new data, name, new DO, value name, nama gitu ya. Dalam proses ini ketika dalam proses yang bawah ini ketika sudah berhasil atau sukses menyimpan data ya. Nah, seperti itu kurang lebih yang dimiliki saya ya. Itu jawaban saya seperti itu codingannya. Tinggal sekarang kita buktikan, kita jalankan sistemnya ya. npm run dev untuk menjalankannya. Enter nanti keluar kayak gini ya. Akan keluar sitanya. Itu menggunakan view berapa? VT-nya pakai V75735. Di sini kemudian lokalnya ini kita manggil localhost /25173 ya. Nah, kalau udah sini kamu pencet kontrol, tekan, nanti sini klik ini localhost. Nah, nanti dia keluar kayak gini keluar kayak gini, atau bisa diklik alamatnya, kemudian kamu jalankan di luar ya. Nah, kayak gini. Nah, ini pasti akan keluar ya seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kamu buka Google ya, buka Google. Nah, ini adalah saya punya aplikasi namanya View Detector ya. Vue.js Detector. Jadi kalau misalkan saya buka Google di sini kalau diklik Vue.js not detected, artinya kamu dalam mengkode program ini Google itu tidak memiliki elemen view-nya atau tidak memiliki komponen view-nya. Gitu ya. Nah, sementara kalau yang Sita UT ini, nah dia ini langsung menyala ya. Vue.js is detected on this page. Artinya halaman ini menggunakan kode program Vue JavaScript. Begitu ya.
Nah, kemudian nanti di sini kita masukkan saja di login. Ini data users ya. Ini data users itu yang ini. Users JSON. Nah, yang ini ya. Kita bisa masukkan Rina, Agus Pranoto, Siti Marlina ya, bebas. Saya coba masukkan Rina dulu ya. Rina Wulandari ini passwordnya Rina PTAC ID. Passwordnya Rina 123. Klik login. Login berhasil. Nah, di sini akan keluar ini. Selamat sore Rina Wulandari. Yang tadi ya, greeting ya. Greeting. Nah, di sini nanti ada stok sama tracking ya. Ini stok seperti ini. Ini sebenarnya ini mirip dengan yang sebelumnya ya. Mirip. Nah, jadi di sini tuh ya. Ini ada filter ya. Ada filter, ada tampilkan bahan ajar. Nah, ini ya. Ini saya coba inputkan dulu deh. Ini ada input ya. Tadi kan wajib ya. Nah, di sini misalkan saya masukkan TIK, contoh ya, ini contoh kodenya TIK SI 2026 misalkan ya. Judulnya misalkan pemrograman berbasis web. Kategori misalnya sini ini adalah praktikum ya. Praktikum UPBJJ-nya misalkan kita pilih yang Jakarta misalkan ya. Jakarta. Nanti di sini lokasi raknya misalkan R1 C1 misalkan ya. Harganya misalkan berapa? 125.000. 125.000. Jumlahnya misalkan kita ambillah tadi safety-nya itu 10. Misalnya sini 10 ya. Jangan deh 0. 0 catatan misalnya di sini barang sudah habis. Harap segera restock. Harap segera lakukan restock ya. Restock barang. Saya tutup. Nah, gini, disimpan. Nah, ini. Oke, gini nih, ini pemrograman basis web, praktikum Jakarta. Nah, ini keluarlah harganya dan nah ini jumlahnya 0, kosong dia. Dan warnanya warna merah, danger ya. Kalau saya edit di sini, saya ganti ini dengan 10. Dia akan bilang aman karena tadi safety-nya itu 10. Nah, aman ya. Tapi kalau saya ubah menjadi 9, nah dia langsung ada kata-kata menipis. Ya karena di mata dia tuh safety-nya tuh 10. Terus sebenarnya itu bisa diubah-ubah ya, gimana kita ya. Nah gitu. Terus ini juga di sini ada kalau saya hapus, ini nanti ada pertanyaan hapus data pemrograman basis web akan dihapus, hapus. Terhapus ya. Kemudian nanti di sini juga ada filter. Di sini ada pilih UPBJJ. Kita bisa memilih UPBJJ mana yang mau kita tampilkan. Misalnya di sini kita tampilkan Jakarta ya. Nah, di Jakarta ini misalkan saya ubah yang satu ini jangan NK wajib ya. Satunya lagi misalkan MK pilihan misalkan ya. Nah, jadi ketika saya memilih Jakarta, nah atau sini saya pilih UPBJJ ya. Nah, ketika di sini pilih UPBJJ, ini sih semua kategori ini mati ya. Mati, tombolnya mati. Ini diminta di soal ya. Jadi ini itu implementasi watcher ya. Watcher itu terjadinya perubahan satu properti terhadap properti yang lain atau saling memantau ya, saling memantau. Jadi sih semua kategori ini akan memantau pergerakan dari pilih UPBJJ. Nah, saya pilih ini Jakarta, dia langsung nyala ini semua kategorinya, langsung nyala. Ya, diklik MK wajib, nah muncul cuma MK wajib saja. Gitu ya. Ini urut berdasarkan apa nih misalkan? Kalau ini di sini saya nah di sini kemudian di sini ada urut berdasarkan ya. Kalau ini tinggal di replace saja itu balik lagi ke awal ya, reset filter. Kalau ini urut berdasarkan nih. Ini misalkan kita mau mengurut dari kecil ke besar atau ascending ya. Misalkan sini judul nih. Judul berarti di sini akan muncul di sini yang pertama itu adalah biologi dari B ya. B ke D ke P ke P. Ini pengantar ini pengantar akuntansi A ya. Ini pengantar M. Nah, gitu ya. Nah, itu dari judul, kemudian ini jumlah. Kalau jumlah itu dia akan mengurutkan berdasarkan dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi di sini dasar sosiologi paling
sedikit, kemudian nanti pengantar akuntansi, biologi umum praktikum, dan pengantar manajemen yang paling banyak. Kemudian berikutnya berdasarkan jumlah kita berdasarkan harga juga. Kalau harga di sini sama, di sini akan menampilkan harga terendah sampai termahal. Ini dasar sosiologi ini 55.000, pengantar akuntansi ini 60.000, pengantar manajemen ini 65.000, dan biologi itu 80.000. Nah, terus berikutnya di sini setelah tadi harga udah ini ya disortir ya, kita riset dulu. Dan di sini kita klik tampilkan stok menipis, stok kosong. Jadi dia hanya menampilkan yang menipis dan kosong ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini klik, dia tidak akan menampilkan yang aman ya. Dan tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah dalam memfilter mana data stok barang yang akan restock gitu ya. Yang perlu ditambah gitu ya, perlu diperhatikan. Nah, begitu. Itu adalah apa? Ini adalah tampilan dari crude dari stok bahan ajar, kemudian kita lanjut ke tracking ya. Ini tracking itu kayak gini, tracking itu di sini ada nomor DO. Nomor DO itu tadi kan gabungan dari tahun ya. Jadi DO, tahun, strip, sequence number. Ya, sequence number. Jadi ada DO dari fully order ditambah tahun, strip, sequence number. Jadi kayak gini nih. Nah, ini ada DO 2026 strip 0002. Kenapa kayak gitu? 002 karena ini adalah data kedua. Data kedua dari sini ya. Walaupun ini DO 2025 ya. Ini udah 4 tahun 2026 ya. Terus ada NIM. Nah, ini kita masukkan aja NIM-nya ya. Misalkan 333444555 ya, misalkan. Di sini kita masukkan nama saya ya. Misalkan, nah di sini ada ekspedisinya. Kita pilih misalkan yang ekspres. Pilih paketnya, ini paket IPS dasar misalkan. Nah, di sini akan keluar otomatis paket harga paketnya ya. Kalau saya pilih yang IPA dasar, nah ini jadi kayak gini, jadi biologi, FISIP ya. Kalau yang IPS dasar muncul ini EKMA ya, ekonomi ya. Nah, begitu ya. Kita pilih yang IPS dasar, nanti tanggal kirimnya tanggal berapa, misalkan tanggal sekarang ya. Nah, ini kalau sudah nanti ditambah DO, di sini akan keluar data masih disimpan, nomor DO, nama paket, ini oke, keluar. Yang di sini keluar nanti ini nama saya, Express, 1-2 hari paket UT akan dikirim gitu ya. Itu adalah daftar tracking dari fully order dan sudah selesai. Itu hanya 2 bagian saja ya. Di soal itu hanya 2 bagian saja. Begitu ya, mungkin ya. Itu dari saya penjelasan terkait mengenai kode programnya plus dengan tampilannya. Oke, sudah selesai. Enggak, barangkali ada pertanyaan dari Mas Istihad dan dari Ningsih. Silahkan. Tadi yang saya sampaikan gimana? Cukup bisa dipahami? Sepertinya sangat jelas, Pak. Jelas ya? Apalagi sudah dikasih contoh juga kan. Jelas ya, alhamdulillah ya, Ya, Istihad ya. mungkin tinggal diimplementasikan saja nanti kan apa untuk pembuatan tugasnya gitu. Oke, baik. Berarti ada pertanyaan dulu, Mas Istihad? Mungkin saya rasa sudah jelas, Pak. Cukup jelas ya. Ya, mungkin tinggal praktek saja nanti. Iya, ya, amin ya. Kalau Ningsih bagaimana Ningsih? Ada sedikit pertanyaan, Pak. Iya, silahkan. Yang di tracking delivery order, kan ada itu penggunaan dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard enter, Pak. Saya nggak bisa pakai, Pak. Oh, iya, iya, iya. Tombol enter ya? Iya, Tombol Pak. enter ya? Tombol enter nggak bisa. Bentar ya, saya coba dulu ya. Tombol enter. Sebentar ya. Tombol. Bentar, saya coba dulu.
Menambah data ajar baru ya. Jadi gini mungkin ya. eh ini mungkin yang isi ya. Coba lihat dulu di sini nih. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kan tambah bahan bahan ajar baru ya. Nah, jadi ini jangan diklik mouse, simpan itu jangan diklik mouse. Soalnya kan pakai mouse ya. Ini pakai keyboard gitu, pakai keyboard. Kayak gini nih, di enter. Ini di enter ya. Di enter nih. Nah, dia langsung keluar gagal gitu. Kenapa gagal? Karena ini fieldnya belum diisi semua gitu ya. Diklik enter lagi. Nah, di situ ya. Nah, seperti itu mungkin ya. Nah, kalau di sini diisi, misalnya sini Iya, contoh. seperti itu. Misalkan ini tes, ini MK wajib, Jakarta, ini R1, harganya 123.000 misalkan ya. Ini jumlahnya 12, tes aja lah. Di enter. Nah, bentar. Tipnya. Nah, jadi sebenarnya apa namanya? Apa? eh ini ya. Kayak gitu mungkin ya, isi ya. Mau contoh kode programnya? Iya, Pak, seperti itu. Oh, mau contoh kode programnya? Mau coba contoh kode programnya? Halo nih sih. Atau cukup? Mau dilihatin kode programnya? Boleh, Pak? Boleh ya. Sebentar ya. Bentar, saya lihat dulu kode programnya. Bentar ya. Sebentar ya. Bentar ya.
Biasanya pas bebas mati bebas bebas bagus bagus juga siapa ini saya coba cepat cepat Bentar ya, bentar. Saya perbaiki dulu kode programnya, bentar. Papi ini buat kamu. Papi ini buat kamu. Iya. Hah? Iya. Oh, iya. Oh,
Oke, sebentar ya, maaf, menunggu ini jadi. Nah, jadi begini, sudah kelihatan nih sih sama Mas Istihad? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, jadi kayak gini. Oh iya. Hmm. Nah, ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Contohnya ya, ini kan ada namanya itu kan sini di sini kan namanya kan edit ya, sini edit ya. Biasanya kan edit. Edit ada pas diedit itu dia kan ada form ya. Ketika ada formnya itu eh sama main dulu. Main dulu ya, bentar ya. Kopinya kerja dulu ya. Nah, eh pas diedit itu kan sini ada cons edit item ya, edit data. Nah, di sini tuh misalkan ketika edit itu kita tidak mau ngeklik gitu ya, tidak mau ngeklik pakai mouse gitu ya. Nah, mau ngedit, nah kita cukup menggunakan enter gitu ya, tombol enter. Nah, gimana caranya gitu ya. Nah, di sini kan ada cons upbjj option value, kategori list value, selected ya. Nah, ini selected itu ini kan untuk menselect ya, menselect dia tuh terpilih value yang mana. Misalkan sini yang OPBJJ list ini dia memilih Jakarta, yang kategori list ini misalkan dia memilih MK wajib gitu ya. Nah, di sini untuk edit bahan ajarnya misalkan dia di sini memilih apa, misalkan dia di sini ini ada judulnya, kategori optionnya OPBJJ option, lokasi raknya, item harga, item quantity, item catatan HTML-nya ya. Nah, terus nanti di sini ini ada yang namanya did open ya. Did open, cons input dokumen query selector all, swal to input, swal to select, swal to text area ya. Eh, apa? Kemudian setelah itu nanti di sini ada sintak tambahan lagi nih, yaitu ada input for each input, input at event listener key press. Nah, key press tuh untuk mengaktifkan tombol ya. Tombol nanti apa yang mau diproses di sini, jika eventnya yang diklik adalah enter, maka swal klik confirm. Jadi nanti si si proses edit tadi itu akan di apa namanya diaktifkan dengan menggunakan tombol enter gitu. Nah, ini codingannya ini ya, codingannya ini Mas Istihad dan Ningsih ya, kalau mau mengaktifkan eh, tombol enter ya pada website ya. Nah, ini begitu mungkin ya, cukup jelas nggak? Silahkan nih sih sama Mas Istihad, itu codingannya gimana? Oh, input for each input. Berarti cuma ini tambahannya ya, Pak? Iya betul, cuma itu aja tambahannya. Sedikit sekali sebenarnya. Intinya lebih ke ini sih, swalnya sih, si swalnya ini. Nah, ini kan di situ ada swalnya ya, swal 2 input, swal 2 select, swal 2 text area kan. Nah, ini kan di sini kan udah ada ininya ya. Udah ada jenis-jenisnya kan ada swal to input ya, select Select sama text text area. area. Tinggal nanti apa dilanjutkan ke sini for each input, event listener-nya key press. Key press itu tombol yang akan ditekan gitu ya. Nanti eventnya ini akan dijalankan. Eventnya apa? Kita pilih tombol mana yang akan diproses. Berarti kita pilih tombol yang enter nih. Jadi ketika kita klik tombol enter, maka akan dijalankanlah si proses sensualnya ini. Ya. Begitu mungkin Mas Istihad dan Ningsih ya. Oh iya, ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Bagaimana? Eh, sudah cukup tergambarkan? Iya, Pak. Ada lagi mungkin pertanyaan yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas?
Nanti jika butuh penjelasan dari saya, ini rekaman videonya akan saya share di YouTube ya, seperti biasa ya. Baik, untuk Ningsi masih ada pertanyaan Ningsi? Silakan. Iya, Pak. Terima kasih. Cukup ya. Mas Istihad gimana? Masih ada pertanyaan? Gimana Mas? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik. Ya, Baik kalau begitu. nanti kalau memang ada yang kurang jelas bisa ditonton ulang kan video Bapak dari awal gitu. Iya betul, betul sekali. Via chat juga bisa kan? Bisa kan, Pak? Boleh. Via chat. Boleh. Oh, iya. Boleh. Biar lebih biar lebih diskusinya lebih intens ya kalau di chat ya. Iya. Insya Allah ya. Oke, baik. Sebentar. Sebelum saya tutup, sebentar ya. Oke. Ningsih dengan Mas Itihad ini, kalau dari saya sih langganan nilai 100 ya. Langganan nilai 100 ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya, kalau saya nilai itu suka muncul di layar ya? Muncul nggak? Di teman-teman muncul nilai saya yang saya berikan? Muncul. Oh, muncul ya. Ya. Alhamdulillah ya kalau gitu ya. Ya, mudah-mudahan Mas Istihad dengan Ningsih di tugas ketiga bisa sama mendapatkan nilai 100 insya Allah ya. Amin, Pak. Oke, baik. Kalau begitu saya akhiri dulu untuk perkuliahan Web 4 ini ya. Dari saya pribadi, selama perkuliahan pemrograman web, mohon maaf jika banyak kesalahan dari segi ucapan dan perbuatan atau dari hal-hal lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya selama mungkin kurang lebih sekitar 3 bulan ya bersama dengan Mas Istihad, Ningsih dan teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Sehat-sehat selalu untuk teman-teman UT semua dimanapun kalian berada. Sukses selalu untuk pekerjaannya dan sukses selalu untuk perkuliahannya. Sekian terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga di lain kesempatan bisa bertemu Mas Istihad dan Ningsih ya. Kapan-kapan ketemu, insya Allah. Izin le, Pak. Ya, silahkan. Terima kasih ya. Terima kasih, Mari Pak. Mbak Ningsih ya, sama-sama. Ya.